Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita pertemuan ke-12 ya, 12. Oke. Terus bahasan kita mengenai integral tentu ya. Ini lanjutan dari yang kemarin, masih mengenai integral. Nah, sedikit yang berbeda pada integral tentu ini adalah dia ada batasnya, namanya batas bawah. Nah, A ini batas bawah, B ini batas atas. Jadi ada batasnya. Jadi Anda pertama untuk bisa menjawab integral tentu ini, Anda pertama harus tahu cara mengintegralkan dulu. Setelah tahu cara mengintegralkan, habis itu baru Anda memasukkan batas bawah dan batas atas ini ke dalam persamaan. Oke. Nah, kemudian besaran dari nilai integral tentu ya, nilai akhirnya kalau begini kita nyebutnya, nilai akhir dari integral tentu ini adalah FB. Jadi Anda masukkan B ke dalam hasil integral ini dikurangi dengan FA. Jadi B ini dimasukkan ke dalam integral dikurangi dengan A dimasukkan ke dalam integral, itulah yang namanya nilai akhir dari sebuah fungsi integral. Nah, apa yang membedakan integral tentu dan integral tak tentu itu hanya pada batas bawah dan batas atasnya ini. Ya, jadi nilai integral tentu itu adalah nilai batas atas dikurangi nilai batas bawah. Untuk teorinya Anda bisa lihat di PDF dari e-book yang saya kasih ya, atau Anda bisa lihat di YouTube juga banyak. Silakan Anda bisa googling juga mengenai integral tentu, saya yakin banyak sekali di internet ya. Ini langsung saya kasih ke contohnya aja. Nah, contoh dari integral tentu, misalnya saya punya ini, integral dari 2x3 ditambah 3x4 dx. Jadi yang ini bentuknya masih dx, karena kemarin kita sudah belajar mengenai integral substitusi ya, ada yang namanya integral substitusi. Ya, ini yang integral yang biasa dulu, yang dx, dan batas bawahnya dari 1 sampai 3. Ya, batasnya dari 1 sampai 3. Maka dalam mencari nilai akhir dari integral ini adalah kita bisa tulis seperti ini ya. Ada kotaknya seperti ini. Ini adalah batasnya dari 1 sampai 3. Nah, yang di sini apa? Di sini adalah hasil dari integralnya ini. 2x pangkat 3 itu kan integralnya jadi 2 per n plus 1, ini 3 ya, n plus 1 jadi 4, jadi 2 per 4 x pangkat 4 ditambah 3 per 5 x pangkat 5. Ini kan hasilnya integralnya itu. Nah, yang menjadikan integral tentu ini saat kita masukkan FB ini ke dalam integralnya. Jadi angka 3 di sini menggantikan x yang ada di sini. Oke, yang ada x-nya ini diganti dengan angka 3. Sehingga menjadi di sini 2 per 4 ini saya ganti setengah ya, di sini sama aja. Jadi setengah dikali 3 pangkat 4 ditambah ya 3 per 5, 3 per 5 dikali 3 pangkat 5 ya, ini yang atas ya, dikurangi dengan ini yang bawah ya, kita mau mencari FA, jadi F yang di bawah ini setengah dikali X nya otomatis diganti angka 1 ini, setengah dikali 1 pangkat 4 ditambah 3 per 5 dikali 1 pangkat 5. Nah, baru ini dihitung, dikalkulasi ya, sehingga menjadi setengah dikali 3 pangkat 4 itu 81 ya. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ya, 3 dikali 3 9 dikali 3 27 dikali 3 81 ditambah dengan 3 per 5 dikali 3 pangkat 5 berarti 81 dikali 3, hasilnya ada 243. Nah, ini diselesaikan, dikurangi dengan 1/2 dikali 1 pangkat 4 kan 1 ya, ditambah 3 per 5 dikali 1 pangkat 5 kan 3 per 5 dikali 1 ya, jadi setengah ditambah 3 per 5
sama dengan, nah di sini kan 81/2 ini belum saya pertemukan dengan ini karena nanti ujung-ujungnya sama ini juga sama. Atau ini mau Anda selesaikan dulu boleh, dikurangi ini juga diselesaikan boleh, sama aja. Oke, ini nanti angkanya dicari nggak masalah. Jadi 81/2 ya kan, 81/2 ditambah ini kan, ini dikali ini kan 729 ya per 5, dikurangi 1/2 dikurangi 3/5. Yang ini yang setengah saya gabung jadi satu ya, 81 dikurangi setengah berarti kan jadi 80/2 ditambah 726/5. Nah ini Anda tinggal dicari aja pakai kalkulator hasilnya berapa, boleh, nggak masalah ya. Ini hanya masukkan ke kalkulator aja, udah pasti akan ketemu. Jadi yang penting adalah angkanya, itu cara mencarinya untuk integral tentu yang itu. Nah kemudian bagaimana dengan integral substitusi? Nah ini integral substitusi, ini contoh dari integral substitusi kemarin, tapi ini yang ada batas bawah dan batas akhir atasnya ya. Kita mau mencari nilai akhirnya. Nah jadi kalau ini integral x kuadrat plus 3 kuadrat ya, dari 4x dx ya, dengan batasnya dari 0 sampai 2. Nah karena di sini ada kuadratnya ya, ini sebagai pertanda ya, maka kita harus memisahkan semuanya ke dalam bentuk U dulu. Jadi bukan bentuk X ini, tapi harus kita ubah ke dalam bentuk U dulu ya, ada dimisalkan kan, ada pangkatnya ini, maka harus kita misalkan sehingga menjadi bagi Anda yang masih bingung, Anda bisa lihat yang minggu kemarin ya. Karena kalau saya harus jelasin lagi nanti videonya jadi kepanjangan nanti ya, jadi lebih panjang lagi. Nah ini biar kita agak ringkas saja waktunya, sehingga kemudian di sini kita misalkan x kuadrat plus 3, jadi yang di dalam kurung ini ya kita misalkan sebagai U ya, ini misalkan sebagai U, sehingga turunannya ini itu kan menjadi 2x dx ya, turunannya ini kan 2x, turunannya ini kan 0, jadi 2x dx ya itu jadinya. Atau Anda bisa balik ke sini sehingga 2du sama dengan 4x dx ya. Ya, karena yang kita cari yang bukan ya, kalau Anda masih ingat yang minggu kemarin, kita kan du nya 2x dx. Berarti kalau 4x dx yang mau kita cari ini, berarti kan ini adalah 2du. Berarti ya, karena 2x dx itu du, kalau 4x dx itu berarti kan 2du. Nah untuk batasannya kita masukkan yang persamaan ini, yang ada di bawah sama yang di atas ini, batas bawah batas atas ini juga kita harus ganti ke dalam bentuk U dulu, karena ini tadi masih bentuk X ya, ini mau kita ganti ke bentuk U dulu. Nah kita tahu U nya kan ini ya, X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus 3, maka batas yang bawahnya ini batas bawah ya, X sama dengan 0, maka nilai U nya jadi 0 kuadrat ditambah 3, berarti nilainya sama dengan 3 ini. Jadi yang batas bawah semula 0 dia berubah menjadi 3 ya. Kemudian X yang 2, yang batas atasnya X2 ini kita masukkan ke sini, jadi ke dalam X kuadrat plus 3 itu jadi 2 kuadrat ditambah 3, 2 kuadrat kan 4 ditambah 3 sama dengan 7 ya, tahu ya. Jadi kalau untuk yang substitusi ini Anda misalkan dulu, habis itu batasnya ini juga Anda harus rubah dari bentuk X ke dalam bentuk U. Nah setelah batasnya selesai, maka kemudian nilai tadi dimasukkan ke dalam persamaannya ini ya. Jadi tadi dimisalkan U nya X kuadrat plus 3, kemudian batas bawah dan batas atasnya sudah diganti ke dalam bentuk U, jadi bukan ke bentuk X lagi ya, sudah ke bentuk U, sehingga kemudian batasnya menjadi 3 dan 7, batas bawahnya 3, batas atasnya 7. Maka persamaan yang semula adalah integral X kuadrat plus 3 kuadrat 4x dx dari 0 sampai 2 ya,
batasnya dari 0 sampai 2, ini berubah menjadi integral U kuadrat 2DU. Nah, batasnya dia dari 3 sampai 7. Ya, 3 sampai 7. Oke, berubah. Jadi persamaan awal yang X kita rubah dulu ke bentuk U, seperti itu. Nah, kemudian setelah bentuknya ini, maka kita selesaikan seperti biasa. Integral ini kan udah nggak susah lagi, karena tadi yang susah kan ada pangkatnya ini, ya. Sehingga U pangkat 2 2DU, integralnya kan menjadi 2/3 U pangkat 3, ya. 2/3 U pangkat 3, 2 di sini 2 ya, n plus 1 kan 3, jadi 2/3 U pangkat 3. Batasnya dari 3 sampai 7. Sehingga nilai akhir dari integral substitusi ini adalah angka 7 ini masukin ke sini dikurangi dengan angka 3 masuk ke sini. Sehingga menjadi 2/3 dikali 7 pangkat 3 dikurangi 2/3 kali 3 pangkat 3. Nah, 2/3 dikali 3 47 ya, 7 pangkat 3 ya. 7 kali 7 dikali 7 hasilnya kan 343 dikali 2 berarti jadi 6 8 6 dikurangi dengan 2 dikali 3 pangkat 3 ya, jadi 3 kali 3 kali 3 hasilnya adalah 27 dikali 2 hasilnya menjadi 54. Jadi ini dikurangi ini hasilnya adalah 632/3. Nah, seperti itu. Oke, jadi untuk substitusi itu integral tentunya juga tetap harus dirubah ke dalam bentuk U dulu. Baru setelah itu bisa dicari nilai akhirnya. Oke. Nah, kemudian ini latihan soalnya. Latihan soalnya ada 2 aja ya. Silakan coba nanti untuk latihan aja. Untuk kunci jawabannya nanti akan saya berikan di classroom ya. Silahkan dicoba. Ini yang untuk substitusi ya, integral tentu untuk substitusi. Jadi Anda kerjakan seperti minggu kemarin. Nah, bedanya adalah Anda sekarang masukkan nilai batas bawah dan batas atasnya ke dalam persamaannya ya. Oke, silahkan dicoba dulu.